Oke, selamat siang teman-teman Minerba, Subdit Pengawasan Teknik. Saat ini saya Stefanus Tambunan bersama Profesor Rido Krestawantimena uh, dalam rangka menindaklanjuti acara kegiatan webinar kita mengenai pengolahan geoteknik pertambangan. Kita ingin bertanya lah, diskusi pertanyaan yang telah dikumpulkan yang teman-teman ikuti kemarin. Kita akan coba mau elaborasi lebih lagi ke Profesor Rido. Kita nanti akan bagi beberapa pertanyaan ini dan kita kumpulkan untuk acara ini. Memang semua yang pertanyaan ini yang belum terjawab pada saat acara webinar kemarin. Mungkin Prof. Rido, selamat siang nih Pak Rido nih. Selamat siang. Mau udah mengganggu waktunya nih. Jadi mungkin saya kesini ingin mencoba mengelaborasi lagi lah pertanyaan dari beberapa teman-teman yang ikut acara webinar pengolahan geoteknik pertambangan. Mungkin sebelum saya mencoba bertanya-tanya lebih banyak ini, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Prof. Rido pada teman-teman yang ada. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya komen untuk webinar yang kemarin. Memang benar-benar menurut saya sangat baik karena topik yang kita bahas juga geotek, semua pekerjaan di tambang, tidak cuma di tambang, maksudnya di sipil juga ada, itu pasti membutuhkan geotek, dan diskusi yang kemarin pentingnya geotek menurut saya sangat baik. Itu dulu. Oke, guys, jadi vlogger. Kami nggak bertele-tele, saya akan coba untuk menanyakan pada Prof. Rido. Jadi untuk pertanyaan yang kita sudah kumpulkan ini ada berapa? Ada berapa 56 pertanyaan. Nah, untuk yang pertama ini dari Pak Prof, ini mungkin terkait ini dari yang penanya dari Muhammad Iqbal. Ini dari instansi ITB, ini mahasiswa pasca sarjana. Pertanyaannya beliau ini, apa saja pengujian geoteknik yang mendasar yang sering dilakukan di pertambangan, Pak Prof? Jika misalkan kasus pertambangan batubara untuk isu geotek itu batubara, nikel ataupun mineral. Oke, jadi kalau kita lihat uji apa yang dilakukan, mestinya kan kita hubungkan dengan beban yang akan dialami. Nah, kalau kita bikin konstruksi itu bebannya itu cuma 3 sebenarnya yang dasar. Beban tekan, beban tarik, dan beban geser. Sehingga ujinya mestinya ya paling tidak 3 itu. Jadi yang untuk tahu kekuatan terhadap tekanan uji UCS, terhadap geseran uji geser, direct shear, dan terhadap tarikan ya uji tarik, kita bisa pakai Brazilian. Hampir sama, baik untuk batu bara maupun untuk mineral, ujinya gitu. Oke. Jadi mungkin sudah terjawab ya Pak Iqbal dari Pak Prof. Jadi untuk pengujiannya itu tidak ada membedakan komoditas, itu sama saja. Jadi beliau jelaskan. Untuk selanjutnya Pak Prof, ini dari ada 2 pertanyaan yang sama, jadi kita gabung aja. Ini dari Pak FX Wisnu Prabawa dari PT Wahana Pratama, ini kebetulan orang geotek di sana, sama Frederico ini dari PT Wasan Pusaka Bangsa. Pertanyaannya mirip. Kira-kira Pak Prof, ini pendekatan praktis apa gitu untuk menentukan kekuatan massa batuan pada suatu area tambang jika misalkan data lab batuan itu tidak tersedia? Terus itu aja Pak Prof. Oke. Kalau bicara pendekatan, data tidak ada, yang paling bisa kita lakukan klasifikasi. Jadi contoh lah, kita pakai RMR misalnya, jadi kuat tekan, RQD,
joint spacing, joint condition, sama air tanah. Kalau nggak punya juga uang, nggak punya juga uji lab untuk UCS ya, bisa pakai Q system, karena Q system semuanya benar-benar pengamatan, mulai dari RQD, joint number, joint set number, berapa jumlah jointnya, joint roughness, kekasarannya, joint alteration, kemudian air, JW, dan terakhir SRF. Jadi bisa kita lakukan klasifikasi, terus ada beberapa namanya kan klasifikasi itu empirik. Kita sudah punya data, kalau kelasnya sekian, biasanya parameternya sekian. Jadi bisa kita pakai klasifikasi. Nah itu komprehensif betul itu penjelasannya. Jadi mungkin sambil minum. Nah, seperti itu penjelasan dari Pak Prof. Mungkin dari Bapak tadi mungkin tergambar, terbayang lah seperti apa dari pertanyaan yang jawaban dari beliau. Oke, ini ada lagi mengenai tambang bawah tanah nih Pak Prof. Jadi dari Posma Ranto Siagian, ini kebetulan inspektur tambang di Dirjen Minerba. Apa data geoteknik yang krusial dalam memilih sistem penyanggaan tambang bawah tanah, Pak Prof? Oke, kalau bicara data geoteknik, kembali lagi kuat tekan, geser, dan tarik. Tergantung nanti beban yang yang dialami penyangga kita seperti apa gitu ya. Kalau mau empirik juga bisa, karena kalau kita bicara metode empirik kan setelah kita dapat kelas massa batuannya, kita bisa memperkirakan estimasi supportnya. Kita bisa pakai Q system terutama. Kalaupun dapat Q aksennya atau Q-nya kan kita bisa dapat estimasi support. Oke, jadi kalau saya bisa simpulkan, saya tarik kesimpulan itu sama saja dengan untuk tambang terbuka gitu, tetap ada kekuatan dari batuannya itu. Betul. Ya, itu. Untuk selanjutnya nih Pak Prof, ini juga dari Minerba juga nih, Pak Cornelius ini bertanya bagaimana cara menganalisa geoteknik pada lahan bekas tambang untuk mengembalikan ke fungsi semula, Pak Prof? Nah, kalau itu mungkin artinya kalau lahan bekas tambang, kalau dia open pit, artinya kan bisa ditimbun balik, bisa didiamkan. Kalau kita bicara open pit kedalaman 1 kilo kan nggak mungkin juga timbun balik. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga stabilitas lereng yang setinggi 1 kilo itu misalnya kan ya. Nah, tentu slope stability berarti kita butuh perhitungan slope stability. Artinya kita butuh data kuat geser, kita butuh terutama kuat geser untuk slope stability. Kalau dia mau ditimbun balik, artinya kan kita butuh juga daya dukung agar pada saat kita melakukan timbun balik, alat yang untuk menimbun balik itu nggak ambruk. Jadi kalau mau timbun balik kita butuh daya dukung, kemudian juga mungkin kuat geser untuk material timbunannya harus seperti apa menimbunnya, dan kalau dia tidak bisa ditimbun balik, ya kita piara lerengnya, tentu kembali lagi kuat geser yang kita butuh. Ya, oke, itu seperti itu penjelasannya. Untuk ini dari teman-teman mahasiswa nih Pak Prof, dari Mbak Siska Indrianti, ini dari kampus Politeknik Sinarmas Broko ya. Seberapa pentingkah FK pada lereng tambang Pak Prof? Ini dari teman-teman mahasiswa Pak. Ya, gini, kalau saya FK itu kan paling singkatnya itu adalah rasio antara kekuatan terhadap beban. Kita selalu mau rasio ini di atas 1, artinya kekuatan lebih tinggi dari beban. Ini penting, tetapi yang paling penting juga sebenarnya menurut saya berapa yang mau kita pakai. 1,5, 1,3, 1,2. Nah, kita bicara data. Semakin lengkap data kita, semakin yakin kita dengan datanya, semakin yakin kita dengan perhitungannya,
mestinya kita bisa menggunakan FK yang lebih rendah. Tapi kalau kita baru mulai, datanya juga kurang, FK-nya harus semakin tinggi. Jadi FK penting, tetapi yang lebih penting lagi FK berapa yang mau kita tambah. Semoga menjawab ya Mbak Siska ya. Oke, ini ada lagi dari teman-teman juga nih, dari mahasiswa juga nih, Prof, dari sama Mbak Siska tadi, dari Politeknik Sindang Mas Brokol, dari Mas Romi Surya. Mas Romi bertanya nih Pak Prof, bagaimana peran bor geoteknik dalam menjaga kestabilan lereng, Prof? Ini simpel tapi mungkin penjelasannya juga panjang. Peran bor ya? Peran bor geoteknik dalam menjaga kestabilan lereng. Oke, baik, ini dari awal berarti ya. Ya berarti yang pertama kali kalau mau biar bornya berperan, saya balik aja lah, kira-kira pertanyaannya seperti itu ya. Biar bornya berperan ya pasti yang pertama lokasi. Lokasi bornya harus di mana. Anda sebagai geotek engineer mungkin tidak bisa bekerja sendiri, banyak geologis. Nah, seperti apa nih penyebarannya? Geologinya sederhana kah? Kalau sederhana mungkin satu lubang per 1 kilo, atau satu lubang per 2 kilo. Tapi kalau geologinya kompleks mungkin satu lubang per 100 meter. Ya, sehingga benar-benar informasi yang kita dapat itu representatif terhadap masa batuan. Nah, baru dari situ karena sudah dapat sampelnya, ya tesnya. Atau mungkin sebelum tes bagaimana menghandle sampel yang baik dari bor itu. Bagaimana mendeskripsi sampelnya. Jadi kalau mau lubang bornya berperan, ya itu dia perencanaan. Kemudian pada saat pelaksanaan harus bisa benar-benar membornya, benar-benar deskripsi bornya, ngambil sampelnya benar-benar, baru habis itu milih jenis tesnya juga harus benar-benar. Ya, seperti itu. Wajib kan? Itu pentingnya bor geoteknik di dalam menganalisa kestabilan dalam lereng tambang. Oke, mungkin saya lanjut lagi ke Prof. Ini ada pertanyaan dari Mas Yulianti, ini dari Polban, Politeknik Negeri Bandung. Apakah pada pertambangan perlu pengujian skala lab untuk mengetahui parameter-parameter yang dibutuhkan? Ya, pasti. Kalau skala uji lab, pasti kita butuhkan terus. Ya, jadi itu pasti ya. Itu Pak Mas Yulianti, jadi memang kita perlu melakukan uji dalam hal ingin mengetahui kekuatan dari masa batuannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Ari Mulyadi dari PT Harpa Indonesia. Pertanyaan beliau ini, apabila sampel tidak dapat diambil dengan bor inti disebabkan materialnya hancur atau sangat lunak, bagaimana cara pembobotannya? Oke, kalau nggak dapat sampel, maka mungkin pertanyaannya pembobotan itu pembobotan di klasifikasi masa batuan kan ya. Jadi berarti kita punya masalah RQD yang sangat rendah. Tinggal keberanian Bapak mau pakai 0 atau mau pakai berapa. Kalau memang betul-betul loose, meskipun 0 katanya, kalau menurut yang mengusulkan yang sering pakai RQD, Barton itu bilang meskipun 0, pakailah 10 minimum RQD. Jadi pasti pembuatannya RQD-nya akan rendah. Oke, lanjut ya. Ini dari Mas Tri Artanto dari PT Pama. Ini bertanya, apakah SNI yang baru terkait kegempaan di bangunan bisa diaplikasikan ke lereng tambang? Hati-hati kalau pakai gempa, karena gempa itu untuk bangunan itu adalah percepatan di batuan dasarnya.
Artinya kita punya struktur yang stiff di atasnya, kemudian struktur ini kan digoyang seperti ini kalau untuk bangunan. Sedangkan kalau lereng tambang kan semuanya kita goyang, tidak melihat pengaruh pergerakan tanah ini terhadap yang di atasnya. Nah, percepatan gempanya yang perlu hati-hati karena saya nggak tahu selama ini saya apakah kalau di daerah itu gempanya 0,2 atau 0,1 G misalnya ya, 0,1 G menurut peta gempa di situ daerahnya 0,1 G. Apakah kalau kita mendesain lereng kita pakai 0,1 G? Kan 0,1 G itu terjadinya mungkin per 500 tahun. Atau mungkin skala periode ulangnya 100 tahun. Nah, mungkin itu yang kita perlu diskusikan lah kapan-kapan gitu ya. Apakah kita perlu pakai 0,1 G yang akan datang setiap 500 tahun, yang kita juga tidak tahu. Kemudian juga G itu apakah, ini pertanyaan paling mendasar, percepatan gempa itu kita treat sama dengan percepatan gravitasi. Karena kalau kita mau pakai perhitungan statis, F sama dengan M kali A, oke lah kalau gravitasi berat sama dengan massa kali gravitasi. Tapi kalau yang ke sana, percepatan horizontal, apakah massa kali percepatan horizontal gaya ke sana? Itu yang kita perlu. Karena kalau mungkin kita bisa pakai itu, tapi mungkin juga tidak. Itu yang masih perlu jadi bahan diskusi. Betul. Karena kalau percepatan gravitasi kan bekerja terus. Kalau percepatan gempa atau blasting, 0,2 G tapi dalam berapa? 10 second ulangnya gitu. Ya. Mungkin menjawab ya Pak Tri ya. Jadi memang kita mesti elaborasi lagi mengenai apa yang diatur di SNI. Dan juga teman-teman di Minerba juga selalu juga memang SNI itu memang terus sebagai standar yang kita acu, tapi memang itu sebenarnya kalau kita lihat lagi memang perlu juga lebih didalami lagi apakah ini untuk pertambangan, apakah itu sudah cocok atau sudah layak untuk diterapkan gitu. Oke Bapak, ini kalau ini dari teman-teman Inspektur Tambang dari Bu Ana Wabiana, ini menanyakan sama ada juga dari dosen ini, kolega Pak dari Unsur tapi ini, Pak Indra Pemanajati. Ini menanyakan hal yang sama. Apakah analisa faktor keselamatan untuk apakah analisa faktor keamanan untuk tanah dan batuan berbeda metodenya? Ya, ini materi kuis kalau di ITB. Bedanya analisis lereng tanah dengan lereng batuan. Beda, karena kalau lereng tanah itu longsornya terlepasnya ikatan butir. Tetapi kalau lereng yang batuan, dia longsornya kan pada bidang diskontinu, bukan karena batunya pecah. Tapi kalau tanah, karena tanahnya hancur. Jadi kalau lereng tanah kita bisa pakai yang Bishop, Morgenstern, Jambu dan seterusnya. Tapi kalau lereng batu kita bisa pakai metode stratigrafis. Jadi beda metodenya karena mekanisme longsornya juga beda. Jadi berbeda untuk perlakuan untuk menganalisa faktor keamanan pada tanah dan batuan. Oke. Gua menjawab. Ini dari PT Pama nih Pak Ahmad Syafiq. Pak Ahmad Syafiq ini bertanya, untuk tabulasi data struktur dan sifat fisik dan mekanik batuan, apakah ada hal khusus mengenai jumlah data dan jenis distribusi data yang dapat dikategorikan confident terhadap analisis kinematik lereng? Ya, kalau bicara data kita kembali lagi bicara statistik. Jadi cukup tidaknya data kan kita lihat dari paling gampang gini lah. Distribusi normal katanya datanya minimum 30. Ya. Mungkin itu kita bisa pegang sebagai pegangan awal. Tetapi kalau
Untuk memasukkan ke perhitungan itu yang menjadi pertanyaan adalah standar deviasinya. Ya, kalau standar deviasinya besar, kita bahaya juga untuk memilih satu angka untuk kita masukkan ke dalam perhitungan. Kecuali kalau metode perhitungan kita sudah memperhitungkan standar deviasi. Ya. Jadi kalau menurut saya sih sebanyak mungkin data yang kita bisa kumpulkan, sebanyak mungkin mewakili batuan yang ada, semua jenis batuan yang ada, gitu. Ya, saya 30 per batuan, mungkin pegangan awalnya itu aja. Kalau mau praktikal. Oke. Yang menjawab pertanyaan tadi. Ini kita ada tiga pertanyaan. Ini ada tiga penanya. Ini pertanyaannya sama nih Pak. Ini dari teman-teman inspektur tambang ini. Ini ada Mbak Pratiwi, Pak Ahmad, sama Pak Dodi. Bagaimana geoteknik untuk spesifik mineral seperti timah dan batuan? Seperti tadi sudah dijawab juga tadi ya. Tadi di pertanyaan sebelumnya ya. Mungkin untuk pertanyaan keduanya. Dan bagaimana perhitungan geoteknik untuk tambang sempat aluvial di mana lapisannya sudah tidak original? Oke. Aluvial, kalau saya mengusulkan perhitungan praktis, kita anggap kita perlakukan sama dengan pasir. Ya, artinya koeksinya sangat kecil, tetapi sudut gesek dalamnya sekitar 30-40. Sebenarnya bisa kita tes, kita bocorkan materialnya begini, yang terbentuk angle of repose-nya itu, nah kira-kira sudut gesek dalamnya sekitar itu. Koeksinya mau. Untuk praktikal teman-teman di lapangan. Jadi seperti itu. Pertanyaan jawabannya. Ini dari teman-teman mahasiswa lagi nih, ini dari Institut Teknologi Medan, Mas Adi Kurniawan ini. Apa yang menyebabkan karakteristik batuan di Indonesia berbeda dengan negara lain? Nah, kalau siapa namanya tadi? Ade. Nah, kalau Ade ikut webinar itu saya masih ingat Pak Ian Adrian saya yang bilang tuh. Kenapa material kita lebih mudah, lebih lunak, lebih lemah dibanding negara lain karena umur geologinya lebih rendah, lebih muda dibandingkan umur geologi batuan-batuan yang ada di Australia, misalnya di Australia. Kemudian juga curah hujan kita jauh lebih tinggi, ya. Jadi itu yang membedakan material kita dengan tempat lain. Jadi dari perspektif geologinya Pak? Ya, betul, geologi, peristiwa geologinya dan umur geologinya. Nah, ini dua penanya untuk pertanyaan sama. Ini dari Mas Indra Jaya dari PT Bukit Makmur Buma, sama Mas Sodik dari Dirjen Minerba. Ini menanyakan cara mengetahui kadar air di dalam tanah di tambang terbuka sama dengan tambang bawah tanah, dan berapa nilai pengaruh air minimal yang dapat menyebabkan longsor. Oke, kalau penentuan kadar air sama, mau tambang terbuka, tambang bawah tanah, penentuan kadar airnya sama ya. Dari prinsip penentuan sifat fisik lah, ditimbang dalam kondisi natural, ditimbang dalam kondisi jenuh, ditimbang dalam kondisi jenuh yang digantung, ditimbang dalam kondisi kering, nanti ada humus-humusnya bisa dilihat untuk penentuan kadar air. Nah, kalau kadar air berapa yang bikin buntu harus dihitung. Ya, harus dihitung. Misalnya kadar air 10% kekuatannya di sini. Kadar air 15% kekuatannya turun terus. Kan air akan mempengaruhi kekuatan, menurunkan kekuatan. Nah, tidak bisa kita bilang kalau kadar airnya sekian, berapa kadar air minimum atau kadar air maksimum yang bisa ditahan sebelum dia longsor, nggak bisa. Kita harus, karena itu ada fungsi porositas di situ, ada fungsi kadar air natural di situ, itu yang jadi harus dites. Setelah dapat berapa kadar airnya, baru disimulasikan kalau semuanya terisi air seperti itu.
Oke. Untuk selanjutnya ini dari teman-teman mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Unhas, Mas Mulyawan. Ini dia menanyakan bagaimana perbedaan mencari FK lereng dan terowongan dalam stamina. Mungkin saya juga agak sedikit bingung nih. Mungkin Ya mungkin bagaimana menghitung FK lereng, bagaimana oke. menghitung FK terowongan kali ya. Nah, Nah kalau FK lereng kan prinsipnya adalah sebenarnya semua FK itu adalah rasio antara kekuatan terhadap beban. Kalau di lereng berarti kalau dia batu, rasio antara kekuatan gesernya terhadap beban gesernya. Jadi apakah dia akan menguncurkannya? Nah kalau dia tanah, rasio antara kuat gesernya juga, tetapi ikatan antar bukir dengan bebannya juga. Apakah kemudian dia akan longsor? Kalau terowongan, kalau kita bicara di sekitar terowongan itu bebannya uniaksial. Artinya kita bandingkan beban yang bekerja di sekitar terowongan itu dengan kotakan uniaksialnya. Kalau batuannya fresh, kita bisa bandingkan dengan UCS. Kalau batuannya fracture, kita harus bandingkan dengan UCS dari masa batuannya, bukan dari UCS sampel. Karena bebannya di sekitar terowongan itu UCS, bukan UCS, uniaksial. Tapi kalau lereng, bebannya bukan geser. Oke, semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari penjelasan dari Pak Prof. Tadi penjelasan dari Pak Prof. Oke, untuk selanjutnya ini penanya ini menanyakan hal yang sama ini dari Mas Henry dari Dirjen Minerba sama Mas Romi dari PT Tommy Utama. Untuk daerah yang mempunyai struktur geologi yang banyak, baik patahan ataupun sesar, apakah memungkinkan daya dukung tanah untuk pembuatan terowongan terhadap hasil geotek dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Dan faktor apa saja yang sangat perlu diperhatikan dari sisi geoteknik dalam pembangunan terowongan dalam proses penambangan bawah tanah? Oke. Kita sebagai geotek engineer tidak ada batuan yang tidak bisa diterowong. Ya, jadi pada semua batuan kita bisa bikin terowongan. Tinggal bagaimana caranya kita melakukan perhitungan yang benar. Jadi batuannya buruk pun kita bisa mengerowong, tetapi memang konsekuensinya nanti supportnya sangat mahal. Ada satu tambang bawah tanah biasanya biaya penerowongannya 120 juta per meter. Begitu dia menerobos batuan yang sangat buruk, dia bisa 3 miliar per meter. Jadi bisa berapa? 10 kali, 30 kali, hampir 30 kali. Nah, semua kita bisa terowong. Tinggal bagaimana cara, apakah mau keluar uang, itu aja. Lereng juga sama, batuannya buruk kita bisa bikin lereng sebelum kita bikin beton. Dapat tembok beton kan ya, tembok beton. Nah, tinggal masalahnya biaya yang kita buat dinding penahan ini apakah kembali modalnya dengan material yang bisa kita ambil, yang bisa kita pakai. Kalau geotek engineer sih, mestinya semua bisa ditambang, semua bisa diterowong, lereng bisa dibuat. Seburuk apapun ini, tinggal uangnya mau atau enggak. Ujung-ujungnya uang. Uang. Ujung-ujungnya uang, betul lah. Kalau di pertambangan. Oke, mungkin saya lebih lagi Pak. Siap. Ini dari teman-teman mahasiswa nih dari Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung. Ini Mbak Suset Maria. Bagi pertanyaannya Mbak Suset ini bagaimana cara menghindari geohazard dalam ilmu geoteknik? Kalau kita geohazard itu kan bahaya geologi ya. Bahaya geologi. Nggak bisa dihindari.
bahaya itu ada di situ gitu ya. Ya. Apalagi kita bekerja di Indonesia, biohazardnya kita semua tahu lah, kita di ring of fire dan segala macam. Jadi menurut saya sih ya jangan dihindari, tidak bisa, bukan jangan dihindari, tidak bisa dihindari, tinggal bagaimana kita mengendalikan dia. Mulai dari mengenali, mitigasi dan seterusnya. Oke, seperti itu. Mbak Richard, dari apa? Ini ada juga nih pertanyaan yang sama, ini dua penanya. Ini dari Mas Agus dari BPK, keuangan. Sama Mas Laude itu dari Universitas Haluoleo. Ini pertanyaannya, apakah yang menjadi kendala dalam geoteknik pada pertambangan mineral dan batu bara? Geoteknik, kalau masalah yang menjadi kendala untuk geoteknik di mineral batu bara adalah yang pertama itu adalah kalau menurut saya data kita kadang-kadang terbatas. Apalagi kalau kita bicara tambang, bagaimana mengeluarkan biaya sedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebesar mungkin. Nah, sehingga kadang-kadang kita perlu, teman-teman geotek di lapangan perlu meyakinkan yang punya uang supaya datanya ditambah. Jadi problem pertama dengan geotek itu data yang sedikit. Kemudian yang kedua interpretasinya. Kita melakukan pemboran 3 lubang, apakah 3 lubang ini cukup untuk 1 pit? Apakah 4 lubang ini, apakah harus 4 lubang? Apakah harus 6 lubang? Itu. Jadi masalah utama adalah data, kalau menurut saya, yang biasanya kurang. Kemudian interpretasi. Ya, setelah datanya ada, interpretasi. Ya, begitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari kawan-kawan mahasiswa, ini Mbak Putri Anastasia, ini dari Universitas 19 November Kolaka. Ini menanyakan mengenai parameter apa yang dibutuhkan dalam menganalisa suatu lereng yang menggunakan software Phase2, Slide 5 dan RS3. Oke, tergantung. Phase 2 RS itu slide, oke. Phase 2 itu seingat saya itu kan finite element. Finite element artinya untuk menghitung bebannya kita perlu Young's modulus, kita perlu density, kalau kita perhitungannya elastik ya. Kemudian kalau kita perhitungannya elastoplastik, kita butuh kohesi sudut gesek dalam juga untuk apakah dia masuk plastik atau masih di elastik. Dan untuk dibandingkan dengan kekuatannya kita butuh kohesi dan sudut gesek dalam. Itu kalau pakai phase 2. Kalau pakai slide sama lah. Slide lebih sederhana karena dia kan kesetimbangan batas. Kita hanya butuh rasio antara kuat geser dengan bebannya. Berarti kuat geser kita bicara kohesi sudut gesek dalam, bebannya kita bicara gamma, unit weight, berat jenis lah ya. Terus RS3 sama. RS3 tuh phase 2 atau RS2 dalam 3 dimensi. Jadi sama finite element, Young's modulus, kohesi sudut gesek dalam, density. Oke. Oke, ini dari Mas Andreas dari PT Karya Bumi Baratama atau KBB. Ya. Ini menanyakan mengenai struktur geologi kompleks, bagaimana metode yang harus dipakai Pak? Kalau struktur geologi kompleks, kalau kita bisa punya pemetaan untuk lereng atau nggak bilang? Dia nggak bilang. Oke, untuk kalau kita bisa melakukan pemetaan detail, ya kita bisa pakai analisis kestabilan yang berdasarkan blok lah ya, kesetimbangan batas juga ada selama kita tahu bloknya. Kalau sangat-sangat jointed, sangat-sangat rapat joinnya, ya sudah lakukan saja sebagai soil-like material.
karena joinnya sudah sangat rapat, sudah bukan batu lagi, namanya batu tapi sangat banyak join, kita anggap aja soil like material, perlakukan saja sebagai soil like material. Jadi itu jawaban dari Pak Prof. Ini kita lanjut ke Prof ya. Ini dari Mas Romi dari PT Tommy Utama. Ini menanyakan mengenai faktor apa saja yang sangat perlu diperhatikan dari sisi geoteknik dalam pembangunan terowongan di dalam proses penambangan bawah tanah, Pak Prof. Sama, artinya yang kita butuhkan, kita sebenarnya kalau bicara geoteknik, kita bicara membandingkan antara kekuatan dan beban. Ya, jadi mau terowongan, mau lereng, selama kita punya data kekuatan, selama kita punya atau kita bisa menghitung bebannya, kemudian kita bandingkan antara kekuatan dan beban, ya kita bisa menganalisis. Gitu. Jadi datanya itu juga sama, data kekuatan dan data beban. Oke, seperti itu. Ini lanjut Pak Prof ya. Ini dari Pak Raden ini kebetulan dosen yang Kaprodi Teknik Geologi dari Teknik Geologi Unpad. Kaprodi Teknik Geologi mengenai penentuan risk setiap perusahaan tambang apakah sama Pak Prof? Oh, mestinya enggak ya. Mestinya site spesifik. Steph lebih apa lah itu kalau risk perusahaan tambang mestinya site spesifik karena kalau kita bicara risk itu kan kita bicara dua ya, probabilitas dia muncul sama konsekuensi kalau dia muncul. Ya, enggak, konsekuensinya kan pasti beda-beda. Probabilitasnya juga tergantung datanya. Jadi untuk masing-masing perusahaan tambang mestinya risk analisisnya beda-beda. Site spesifik. Oke. Itu jawabannya. Ini kita lanjut lagi nih dari teman-teman mahasiswa ini dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Mas Muhammad Saiful. Ini menanyakan mengenai kondisi keruntuhan seperti apa yang harus dipilih dalam pemilihan kriteria runtuh menurut beberapa ahli. Itu aja. Kriteria runtuh. Iya, kriteria runtuh. Kriteria runtuh yang paling sederhana morkulom. Ya, yang paling sederhana morkulom. Kita bisa pilih baik apakah dia akan runtuh secara geser ataupun dia akan runtuh akibat sigma 1, sigma 3 major atau minor principal stress. Kita bisa pakai Hook Brown, ya. Kita bisa pakai macam-macam lah, ada kriteria yang lain. Tapi dua yang populer itu kan morkulom dan Hook Brown sekarang. Saya pikir itu yang kita bisa pakai. Ini dari teman-teman mahasiswa juga dari UPN ini dari Mas Ahmad Azal. Ini menanyakan mengenai bagaimana peran mahasiswa dalam perkembangan geoteknik pada pertambangan mineral dan batu bara dalam era industri 4.0. Wah. Udah, kalau menurut saya mahasiswa bisa berperan banyak, tapi ya itu kuliah yang benar lah. Pasti bisa berperan. Kuliah yang benar, bikin PR, ya banyak ngobrol karena tidak semua tidak bisa katakan berapa sih kuliah geoteknik itu 2 SKS untuk tambang terbuka, 2 SKS untuk tambang bawah tanah, tidak bisa mengcover semuanya. Jadi selama menjadi mahasiswa selain dari ruang kuliah banyak ngobrol-ngobrol juga lah sama para praktisi. Kuliah umum salah satunya adalah menurut saya yang salah satu sumber mendapatkan bahan kuliah dari orang yang langsung berpengalaman. Oke, itu yang kita lakukan juga di ITB kan ya? Ya. Kuliah umum. Ini ada 2 penanya nih menanyakan hal sama. Ini dari
Bang Paulus Pranyemain ini dari PT Indra Karya sama Mas Tommy Mantiri Teknik Tambang Unhas. Ini nanyakan bagaimana mengatasi rak bus di tambang bawah tanah dan terus tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya rak bus pada terowongan akibat tegangan yang terlalu besar. Ya itu tadi rock burst itu akibat batuannya kuat, tegangannya besar. Artinya apa? Artinya kalau tidak dilakukan apa-apa pasti terjadi, ya pasti terjadi. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah menurunkan stresnya. Menurunkan stresnya, kalau merubah desain mungkin mahal. Ya. Jadi ada salah satu alternatifnya adalah batuannya yang diakalin. Jadi batuannya kita bikin fracture pakai hydraulic fracturing sehingga kekuatannya agak menjadi lebih lemah, stress concentration-nya baru kita fracture kan ada stress release sehingga konsentrasi stresnya juga di lubang tidak terlalu tinggi. Nah, jadi hydraulic fracturing salah satu untuk membuat dia seismisitasnya juga turun. Dan itu sudah dilakukan di Freeport juga hydraulic fracturing. Seperti itu. Ini dari teman-teman Minerba di Perspektif Tambang ini dari Mas Doni Widodo. Mas Doni Widodo menanyakan bagaimana caranya merubah mindset. Dia merubah mindset perusahaan batu bara khususnya yang menengah ke bawah terhadap arti penting analisa dan pelaksanaan geoteknik terhadap nilai ekonomis dari perusahaan tersebut. Yang mana selama ini perusahaan hanya fokus mengejar batu baranya saja. Ya betul, ya ini susahnya geotek itu kan di situ, ya nggak usah di perusahaan kecil, di perusahaan besar juga kadang-kadang saya jalan sama teman-teman geotek gitu ya, kalau masuk pit orang langsung mau ngapain lagi nih geotek masuk pit, ada rekomendasi apa lagi nih, nyusahin kita lagi nih, kira-kira gitu. Nah kalau perusahaan kecil menurut saya ya siapa yang bisa menjamin tidak akan longsor perusahaan kecil. Jadi menurut saya jangan bicara skala perusahaan kemudian bilang kecil nggak perlu geotek, karena mulai butuh, besar sangat butuh, enggak lah. Geotek sebaiknya ada mulai dari perusahaan, apapun skala perusahaannya. Karena longsoran, lereng, runtuhnya terowongan itu tidak mengenal skala perusahaan. Artinya dari skala produksi atau skala uang ya. Longsoran bisa terjadi di perusahaan kecil, bisa terjadi di perusahaan besar. Runtuhan terowongan juga sama. Jadi geotek mau di perusahaan apapun skalanya menurut saya harus ada. Sip. Mantap. Oke, ini dari Pak Sukaryadi, kebetulan beliau ini Kepala Teknik Tambang Titian Utama Tanah Bumbu. Pak Rido Krisnawati Mena, apa kelemahan dan keunggulan dari metode rancangan empirik? Keuntungan, saya bicara keuntungan dulu. Saya orang yang suka empirik soalnya. Keuntungan itu cepat, karena kita langsung menggunakan metode empirik itu kan berdasarkan berdasarkan pengalaman dari proyek-proyek sejenis sebelumnya. Kita yang lahir belakangan tinggal pakai. Kemudian cepat, gampang selama kita bisa mengumpulkan datanya. Kelemahannya kita harus tahu database-nya seperti apa nih empirik. Contoh RMR atau RMR. RMR itu dari mayoritas proyek sipil. Q juga sama, mayoritas proyek sipil. Jadi kalau kita mau pakai di tambang bawah tanah harus ada adjustment. Tapi ngumpulin datanya cepat, tinggal bagaimana kita mengejas untuk tambang. Harus di-adjust kalau untuk tambang. Seperti itu. Oke, ini dari Mas Muhammad Sabtaji. Ini inspektur tambang juga dari Dirjen Minerba. Ini menanyakan bagaimana perancangan monitoring dan mitigasi efektif untuk mencegah suatu tambang yang terpotensi longsor akibat likuifaksi.
Likuifaksi, oke. Kalau menurut saya sih yang paling gampang itu kita tetap mengadakan monitoring perpindahan displacement. Ya. Likuifaksi itu kan terjadi kalau gempa, artinya pasir itu katanya berubah. Saya bukan expert juga di bidang likuifaksi, tapi katanya pasir itu berubah menjadi berbentuk liquid. Jadi dia karena gempa kemudian bisa kayak mengalir. Nah, jadi saya pikir sih monitoring displacement secara rutin. Jadi begitu displacementnya naik secara mendadak, kita udah langsung tahu. Oke. Ya. Seperti itu jawabannya. Jadi ini kita lanjut. Ini dari Mas Ahmad Fabreja, ini dari mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Aprin Jogja. Ini menanyakan mengenai treatment seperti apa apabila nilai RQD tidak memenuhi standar untuk memperkirakan penyangga terowongan yang tepat. Treatmentnya seperti apa bila RQD itu tidak memenuhi standar, gitu. Oh, kalau RQD-nya rendah kali ya. Kalau RQD-nya rendah, mau bikin terowongan ya kembali lagi kita treat di penyanggaan. Artinya kalau RQD-nya sangat rendah, mendekati 0, artinya kan batuannya sangat hancur. Yang tadi saya bilang, geotek engineer seburuk apapun batuan, kalau dia diperintahkan untuk menerobos, dia harus bisa menerobos. Nah, tinggal penyanggaannya yang harus diatur. Apakah mungkin jadi lebih mahal, itu urusan lain. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya itu dari Mas Dasyanto. Ini dari Sekretariat Jenderal DEN. Ini ingin menanyakan mengenai bagaimana implementasi teknologi geoteknik pada pertambangan di masa depan. Implementasi teknologi geoteknik pada pertambangan masa depan. Kalau pertambangan masa depan, kebetulan saya sih underground ya. Kalau saya melihat tambang akan semakin dalam, ya. Tambang akan semakin dalam. Kemudian artinya apa? Artinya biaya yang kita butuhkan untuk nambang akan semakin tinggi. Dan kemudian yang berikutnya lagi adalah mungkin penyangga yang kita butuhkan juga akan semakin mahal. Artinya termasuk biaya. Jadi kita butuh ilmu geotek yang benar-benar bisa mengkuantifikasi bagaimana kondisi stres di kedalaman yang besar. Jadi perkembangannya ke situ kalau menurut saya. Tambang akan semakin dalam. Sip. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Rorido Utobalian. Ini mahasiswa Universitas Palangkaraya. Ini pertanyaannya sedikit, dia juga punya pengalaman di katanya, maaf Pak Rido sedikit menyimpang dan buat saya penasaran, berhubung juga saya pernah melakukan penelitian di PTFI dengan membahas metode penambangan block caving juga. Dalam paparan Bapak mengatakan bahwa bahwasanya dulu yang menggunakan metode block caving adalah batuan yang lemah atau RQD rendah, dan sekarang dapat digunakan pada batuan yang kuat RQD tinggi. Dalam hal ini apa yang dijadikan pertimbangan sehingga terjadi perubahan demikian, Pak? Oke. Ya karena orang sekarang melihat block caving itu kan metode penambangan paling murah. Ya, metode penambangan bawah tanah paling murah kalau pelaksanaannya tepat. Kenapa orang sekarang juga mulai menambang atau menggunakan block caving di batuan yang kuat? Karena kita memanfaatkan memanfaatkan joinnya. Ya. Jadi tidak hanya kekuatan intake rocknya yang mempengaruhi, kondisi joinnya juga mempengaruhi. Karena kalau kita bicara kemampuan ambrukan, apakah dia akan ambruk atau tidak, itu yang juga mempengaruhi adalah RQD. Ya, RQD, kemudian jumlah join, sifat joinnya dan segala macam. UCS hampir tidak berpengaruh di situ. Jadi orang sekarang mulai menggunakan block caving untuk batuan yang kuat juga. Dulu kan di catatan kuliah batuan bijinya harus lemah, ini. Sekarang
100 megapascal UCS orang bisa nambang blok heavy. Seperti itu yang dari Pemprov. Perterakan. Ini untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Mas Firja Febrian dari SDM Kepri. Ada 4 pertanyaan dari Mas Mirza ini. Mungkin satu-satu. Pertama untuk material pasir, metode yang cocok untuk paling mendekati yang diterapkan dalam penanganan pasir. Contohnya model persamaan jambu, hookbrae atau apa? Itu pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, apabila material leju pedal kondisi loose dan jenuh air, apakah masih dapat diperhitungkan kemantapan lerengnya? Apakah bisa dan bagaimana metodenya? Untuk yang pertanyaan ketiga, data atau parameter teknis apa saja yang diperlukan untuk menentukan perhitungan geoteknik dan peredakan kestabilan pada lereng tambang. Untuk yang keempat, untuk material pasir, loose material. Oh, ini 3 nih, yang 4 dan 1 kayak berhubungan ini. Jadi 3 pertanyaan terkait. Yang pertama itu model yang cocok mendekati untuk kegiatan penambahan pasir, misalkan untuk loose material, apakah persamaan jambu atau hook and brae? Semua bisa kan. Jadi ujung-ujungnya awalnya itu tinggal kita assign berapa properties untuk si pasir. Yang tadi saya bilang, kita mungkin harus mengassign kohesi sangat rendah dengan sudut gesek dalam sekitar 30, 35 ya. Ini pengalaman praktikal lah. Ya, jambu, bishop, hook and brae semua kan membutuhkan sudut gesek dalam dan kohesi. Selama kita bisa punya itu sih bisa dipakai metodenya. Kemudian tadi ada air. Pertanyaan keduanya kan air. Jenuh air tetap bisa. Kita bisa pakai density jenuh. Kemudian muka airnya kita taruh. Kalau sangat pesimis kita bisa taruh muka air sama dengan muka lereng. Itu juga salah satu pendekatan yang konvensional. Jadi bisa kalau ada air. Kemudian yang ketiga tadi? Ya, ini terkait data teknis apa saja yang diperlukan untuk menentukan. Sama. Itu kohesi, sudut gesek dalam, density itu yang paling umum lah. Kohesi sudut gesek dalam untuk kekuatan, density untuk beban. Sehingga kita bisa membandingkan kekuatan terhadap beban. Mungkin selanjutnya Prof, ini dari teman-teman Aneka Tambang, Mas Radian, ini menanyakan mengenai bagaimana menerapkan geoteknik dengan tetap mengedepankan safety by cost yang efisien pada tambang bawah tanah dengan klasifikasi batuan itu kelas 4 dan 5 yang tentunya memerlukan penyanggaan ekstra. Ya, kalau 4 dan 5 itu kan pasti penyangganya tadi si Mas Rian juga udah ngomong, Radian juga udah ngomong, penyangganya pasti mahal lah, ya. Jadi kembali lagi efisiensi ataupun apapun namanya efektivitas, efisiensi, penghematan biaya itu kan membutuhkan kreativitas ya, penyangga mahal, oke. Tetapi apakah dengan mahal itu kita bisa dapat emas yang banyak? Ya, kalau untung-untungan uangnya nggak masuk, nggak usah nambang. Ya, tapi kembali lagi geotech engineer sih disuruh bikin terowongan di mana aja dia bisa bikin. Tinggal mau nggak yang punya uang, misalnya pakai steel set, yang mungkin per meternya mahal. Bukan mungkin, pasti per meternya lebih mahal dibandingkan kalau dia hanya butuh rockboard gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari teman-teman PT Cibaliung Sumber Daya, Mas Abdul Rashid. Ini bagaimana mengetahui deformasi RMR secara visualisasi di tambang underground? Deformasi. Kalau masih kecil tidak bisa secara visual. Kita bicara deformasi terowongan, kita bicara deformasi berapa sih? 2 mili, 3 mili, ya paling maksimum 1 cm mungkin kalau batuannya kuat.
tidak teramati oleh visual, sehingga kalau dia sudah sangat-sangat besar deformasinya tapi masih bisa ditahan katakan dengan wire mesh, itu bisa kita lakukan visual. Tapi kalau deformasi yang kecil saya tidak menyarankan pemantauan dengan visual untuk visualisasinya. Gunakan aja peralatan, kita bisa dapat data yang lebih lebih kuantitatif, bukan lebih, data yang kuantitatif daripada memperkirakan pakai mata susah karena deformasinya kecil ya. Oke. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Putri. Mbak Putri ini dari Universitas 19 November Kolaka. Dari semua metode perancangan yang telah dipaparkan tadi, yang mana yang paling efektif dan cocok diterapkan pada penambangan di Indonesia, serta apa kelemahan dari masing-masing metode tersebut, Pak Prof? Sebenarnya nggak ada ya. Kan kalau saya nggak salah saya bicara waktu webinar kita, pertama metode analitik. Ya. Kalau bentuknya sederhana kita bisa pakai. Kalau bentuknya sudah tidak sederhana kita pakai analitik yang artinya kalau sederhana kita pasti masih bisa hitung tangan lah pakai analitik. Kalau sudah tidak sederhana tetap analitik tapi sudah bantuan komputer. Empirik dari pengalaman, dari klasifikasi RMR dan Q. Kemudian saya bicara observasi karena kita bicara desain tidak belum jadi selama desain itu belum selesai dibuat. Jadi kita perlu observasi. Semuanya kalau menurut saya semuanya dipakai. Semuanya dipakai. Empirik pada tahap awal, kemudian analitik juga bisa pada tahap awal, kemudian pada saat lubang sudah dibuat, kita punya data, kita bisa menerapkan metode observasi. Kemudian dari metode observasi ini juga bisa kita pakai untuk mengkoreksi metode empirik. Metode analitiknya bisa kita koreksi, ataupun empiriknya juga bisa kita koreksi. Oh ternyata RMR-nya nggak sekian setelah dibuat. Berarti kan kita mengkoreksi yang sudah kita lakukan. Jadi saran saya semuanya dipakai. Semuanya dipakai. Oke. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya ini dari teman-teman Antam lagi, Prof. Ini dari Mas Taufik Ahmad. Ini dalam melakukan desain penyanggaan dan bukaan sering dapatkan perbedaan desain beban runtuh. Berdasarkan pengalaman Bapak untuk di Wycroft, jenis beban runtuh seperti apa yang lebih sering terbentuk? Tergantung dari Wycroftnya. Yang paling gampang itu kalau kita pakai rumus empirik, beban runtuh seburuk-buruknya batuan itu beban runtuhnya akan sama dengan lebar terowongan. Jadi kalau terowongannya 5 meter, dia akan yang membuat beban juga 5 meter. Tapi kalau batuannya sangat buruk juga, menurut yang paling awal itu Tersagi, itu bisa sampai 250 feet, 80 meteran lah di atas terowongan itu yang akan membebani penyangga kita. Kalau menurut saya sih, kalau kita bisa menghitung, kita hitung saja, kita hitung berapa stresnya, stres di sini berapa, bandingkan dengan kekuatan, stres di sini berapa, bandingkan dengan kekuatan, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu di failure-nya itu ada di daerah mana. Jadi kita bandingkan strength terhadap stres di sekitar lubang, jangan cuma pas batas galiannya aja, tapi kita extend ke kiri kanan sama ke atas. Jadi kita bisa tahu daerah fail-nya di mana. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Ade Kurniawan dari Institut Teknologi Medan. Ini menanyakan mengenai penyusunan apa saja yang harus dilakukan dalam pembuatan terowongan tambang bawah tanah dengan menggunakan sistem RMR dan Q system. Oke. Kalau tambang bawah tanah, RMR itu kan dari sipil. Kalau kita mau pakai di tambang bawah tanah, maka kita harus adjust macam-macam. Ya. Untuk block caving ada adjustmentnya. Kemudian juga terutama untuk block caving itu
bukan terutama. Untuk tambang bawah tanah itu si Lobster mengusulkan modifikasi RMR, Mining Rock Mass Rating, Mister. Itu berdasarkan pengalaman dia mendesain block caving. Nah, itu bisa kita macam-macam adjustmentnya, mulai dari join, mulai dari rasio stres terhadap kekuatan dan seterusnya. Ya, jadi bisa kita pakai itu untuk mendesain tambang bawah tanah. Q system juga sama. Q system bisa juga kita pakai untuk mendesain tambang bawah tanah dengan beberapa adjustment. Ya, ada adjustmentnya berdasarkan stres juga sama. Kalau kita bicara Matthew kan A-nya itu, faktor A-nya itu rasio antara stres terhadap kekuatan, kemudian bentuk joinnya seperti apa. Rata-rata sih harus dikoreksi terhadap kondisi join, dan kalau kita bicara block caving, kondisi stres dan kondisi material amprukannya. Banyak literaturnya kok. Oke, terima kasih Pak Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Yudi, ini dari SDM Kalimantan Barat. Bagaimana karakteristik geoteknik pada penambangan logam di Kalimantan dengan metode geoteknik saat ini khususnya underground? Apakah terdapat anomali yang sulit direkayasa? Wah, kita harus lihat site-nya ya. Kalau itu, ya, karena geoteknik kita bisa punya peta geologi 1 banding berapa lembar geologi itu, 1 banding 50.000, 1 banding ya 50.000 ya. Kalau geotek nggak bisa, kita harus nggak bisa kita bilang di Kalimantan akan seperti ini, di Sumatera akan seperti ini, nggak bisa. Kita harus punya penyelidikan detail. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman mahasiswa lagi, ini dari Teknik Geologi Unsur. Ini dari Mas Indra Permana Jati. Untuk batuan lapuk seperti tanah, perhitungan rock mass-nya paling sesuai apa ya Pak ya? Kalau rock mass semua bisa. RMR bisa, kan RMR range-nya dari 0 sampai 100, 0 paling buruk, 100 paling bagus. Q juga sama, dari 1/10.000 ya, 0,001 sampai 1.000 atau 10.000 nilai Q-nya. Bisa semua. Selama kita bisa mengkuantifikasi seburuk apa batuannya, kita bisa lakukan. Oke. Ini nanya berikut ini dari Mas Hairul Fikri, ini dari IST Aprim Jogja nih. Mas, ini ada 3 pertanyaan. Untuk yang pertama, dengan kondisi negara kita Indonesia yang cuacanya cepat berubah dan sangat mudah lapuk, ini bagi materi batu satu untuk melapuk. Terus bagaimana cara kedua, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara geologis atau ahli geotek dalam menentukan rancangan yang paling efektif dalam perencanaan pertambangan? Untuk ketiga, bagaimana cara menentukan rancangan tambang yang paling efektif dengan kondisi material batuan di Indonesia yang lapuk? Ya, gini, jadi jangan dibedakan kondisi bagaimana merancang di batuan keras, bagaimana merancang di batuan sedang, batuan lapuk. Rancangannya sama, metodenya sama, metode perancangannya sama. Cuman memang hasil dari rancangannya yang akan berbeda kan ya. Kalau kita merancang di batuan keras, kita merancang di batuan yang sedang, kita merancang di batuan yang lapuk, hitung-hitungannya sama, parameternya beda, rumus-rumusnya sama, parameternya beda, sehingga rancangannya akan berbeda, hasil rancangannya akan berbeda, tetapi metodenya sama. Oke, ini 2 penanya menanyakan hal yang sama. Ini pertama dari Muhammad
Mas Muhammad Miroji dari PT MH Ukul. Yang kedua ini dari teman mahasiswa Mas Arif Kurniawan dari IST Aprin Jogja. Pertanyaannya itu bagaimana lama memprediksi kapan waktu longsor dengan akurasi yang cukup optimis serta dari kondisi crack yang ada dan sudah ada pemantauan robotik. Yang kedua bagaimana memprediksi kapan waktu longsor. Oh ini sama nih. Jadi pertanyaan sama juga nih. Jadi pertanyaannya dari penanya ini bagaimana memprediksi kapan waktu longsor dengan akurasi yang cukup optimis Pak Prof? Oke, kalau waktu longsor, kapan dia mau longsor, harus dari pemantauan. Yang paling pendekatannya gini, yang bisa kita pakai itu salah satunya, bukan the only one, tapi one of the method, itu inverse velocity. Artinya kalau velocity-nya, kita punya data pemantauan, kita plot aja menurut waktu. Kemudian kalau ini skalanya logaritmik, biasanya dia akan garis lurus. Jadi kalau misalnya ini X, ini Y, datanya di sini. Ini inverse velocity, jadi 1 per velocity. Artinya kalau velocity-nya makin cepat, dia mendekati 0 kan ya, makin besar. Nah, data kita di sini ini bisa kita regresi ke sini sampai motong sumbu waktu ini. Nah, inilah waktu longsornya. Nah, cuman apakah pemantauannya sudah dilakukan terus-menerus? Nah, itu yang kita harus punya juga, karena kita butuh keberanian untuk meregresi ini sampai ke sini. Syukur-syukur kalau dia inverse velocity-nya naik, berarti inverse-nya turun, tapi kemudian berhenti. Artinya kan nggak longsor. Kalau kita punya grafik begini nggak longsor. Tapi kalau kita punya grafik masih lurus terus, itu akan longsor. Nah ini waktu longsor itu yang memotong di sumbu X. Tapi itu masih banyak diskusi lah mengenai keakuratan. Tapi salah satunya itu. Dan itu Pak Yan Adriansa waktu di Newman pernah berhasil memprediksi waktu longsor. Ini kini penanya terakhir nih Pak Prof. Ini dari Mas Syawin Solatu dari Jen Minerba. Ini nanyakan mohon penjelasannya bagaimana mendapatkan parameter-parameter tanah dan lainnya untuk perhitungan stabilitas lereng baik untuk galian maupun timbunan. Kemudian parameter tanah mana yang dapat didasarkan atas hasil pengujian lab, lapangan maupun korelasi empiris serta bagaimana asumsi muka air tanah pada kondisi drain dan undrain. Oke, kalau timbunan kita bisa pakai data lab, kemudian kita bisa lakukan sedikit adjustment. Karena sampel sebesar cangkir saya ini kan bagaimana dia mewakili satu pit gitu ya, pasti kan harus ada adjustment. Untuk galiannya, tadi kan pertanyaannya galian, jadi untuk lerengnya. Untuk timbunannya pasti, kalau timbunannya udah ada, kita ngambil sampel di timbunan, meskipun susah ya, karena lepas-lepas. Atau kita kurangi, kita reduksi hasil untuk parameter untuk galian, untuk lereng, kita reduksi supaya kita bisa pakai untuk galian. Ya katakanlah 70, bukan angka yang tidak harus dipegang nih angkanya yang saya sebutkan. Katakanlah 70%, 60%, 50% dari kekuatannya di lereng, 50%, 60%, 70% dari yang di lereng kita pakai untuk yang di timbunan. Kalau untuk muka tadi apa? Drain sama undrain, kondisi drain sama undrain Pak. Drain sama undrain ya tesnya apakah triaksialnya undrain atau triaksialnya drain, itu tesnya aja yang kita bedakan. Kan kalau apalagi yang menyerupai tanah kan triaksialnya bisa macam-macam, bisa UU, bisa CU, consolidated undrain dan seterusnya. Oke, itu begitu Pak Prof. Jadi dari penanya terakhir, ya begitu teman-teman. Mungkin dari penjelasan yang tadi saya dengarin itu memang penjelasan dari Prof sebegitu komprehensif, mudah mencerna. Mungkin teman-teman yang backgroundnya juga bukan ilmu kebumian kayak tambang, geologi, dari penjelasan beliau itu membumi, mudah dicerna. Saya juga
udah memahaminya gitu dengan penjelasan walaupun itu teknis sekali tapi dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi begitu Pak Prof, terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktunya, udah meluangkan waktu bagi saya untuk ya mau nanyakan yang pertanyaan yang belum terjawab kemarin Pak Prof. Ya ini terima kasih banyak nih Pak Prof. Mungkin saya mewakili dari teman-teman di Subdit SDPT Pak Prof, dari Pak Kasubdit, Pak Kapolsek dan teman-teman Inspektur Tambang DPT untuk ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya kepada kami. Ya acara kami sudah semua lancar gitu Pak Prof, dan 3.000 ya peserta ya. 3.000 peserta, ini amazing banget ini 3.000K gitu, 3.000 peserta ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Mungkin dari Pak Prof ada kata-kata penutup atau pesan bagi kami saya sih gitu. Nggak banyak pesan karena saya cuma mengharapkan ajang tukar pengalaman seperti ini antara regulator, akademisi dan praktisi, dan juga mungkin nanti bisa melibatkan mahasiswa yang lebih banyak atau sekalian mahasiswa diminta presentasi soal penelitian atau apa yang bisa kita lihat seperti apa. Itu saya sangat mengharapkan ini berjalan terus itu, Steph. Ya, dan saya siap ikutan lah kalau diajak. Siap. Saya pikir itu. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin saya tutup acara ini ya namanya diskusi lah, bincang-bincang lah. Jadi saya cuma mungkin pesan ini ya cuma ini aja lah pesan buat tadi kayak beliau sampaikan, mungkin acara seperti ini memang sangat bermanfaat, bisa kita kita tambah lagi kita topik-topik mengenai isu teknis gitu kan, yang mungkin selama ini isu teknis ini banyak tapi belum terangkat di permukaan gitu. Jadi memang penting kalau kita untuk sharing mengenai inilah kondisi pertambangan, apalagi khusus teknis. Ya begitu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Prof ya. Sama-sama. Ya, oke. Saya cuma